Tanda tangan. Tapi untuk dapat KJP itu bukannya juga harus approval dari RT? Enggak. Kartu Jakarta Pintar itu adalah kita bisa lihat dari pertama kali dari Dinas Sosial. Dari Dinas Sosial kita buka, data dari pendidikan kita buka. Ternyata banyak warga atau data itu saya nggak tahu mulainya dari kapan dan mulainya waktunya kapan. Yang punya mobil dapat, anak yang pejabat dapat, lantas maaf ada warga yang mampu dia memberikan data pembantunya. Ya salah siapa itu Pak kok kayak gitu, orang punya mobil bisa dapat kartu orang untuk orang miskin. Iya, data harus diperbaiki. Ya, maka saya memperbaiki itu supaya anggaran yang ada itu cukup untuk memberikan masyarakat yang memang tidak mampu, ya, bukan masyarakat yang mampu. Dan itu banyak Pak, berapa persen Pak penyimpangannya? Kalau ya, ada datanya? Kalau kurang lebih itu saya lihat tuh persentase tidak paham, tetapi hampir 900 sampai 1 juta. Banyak dong. Penerima KJP yang memang tidak tepat sasaran. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta menilai Gubernur DKI Jakarta selanjutnya harus memiliki kemampuan dan keberanian untuk membenahi program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berantakan. Pasalnya, banyak program di Pemprov DKI Jakarta pendahulu yang menjadi berantakan selama kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. PSI menilai Anies lebih suka mengklaim pekerjaan orang lain selama masa jabatannya. Program dari gubernur sebelumnya didaur ulang untuk dijadikan bahan kampanye. PSI mengambil salah satu contoh paling mencolok dari kerusakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, yaitu kekacauan data penerima Karta Jakarta Pintar. Data penerima KJP menjadi tidak tepat sasaran sehingga mencapai 1 juta KJP. Hal ini kemudian diperbaiki oleh PJ Gubernur DKI Jakarta dalam 2 tahun terakhir. Selain KJP, ada beberapa program lain yang sudah naik namun justru tidak dilanjutkan oleh Anies Baswedan, seperti pembangunan LRT Sodetan Ciliwung dan juga pembangunan ruang publik terpadu ramah anak. Menurut PSI, berbagai program yang notabene berguna untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta justru tidak dilanjutkan. Bahkan, program yang tidak dilanjutkan malah dirusak dengan pengelolaan tidak baik. Tidak tepat itu karena memang ada yang punya mobil apa segala macam. Ya, rumahnya bagus, rumahnya gedongan, mobil, dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa dibohongi karena kita bisa matching dengan NIK kan. Begitu kita lihat NIK, kita cek alamatnya, didatengin oleh petugas di lapangan, cek ada foto, ada di lapangan, cross check dengan lurah. Jika ada orang yang mengklaim, itu namanya ada musyawarah kelurahan. Misalnya ada 10 orang menyatakan berdebat, oh saya harusnya dapat, rumah saya tidak bagus sebagaimana yang didata. Ya masuk ke kelurahan, dikumpulkan oleh lurah, dipanggil RT, dipanggil RW, yang bersangkutan datang. Kita tanya, Pak RT benar nggak sih itu rumahnya tidak bagus? RT bilang enggak, saya tahu rumahnya dia bagus. Tanda tangan. Tapi untuk dapat KJP itu bukannya juga harus approval dari RT? Enggak. Kartu Jakarta Pintar itu adalah kita bisa lihat dari pertama kali dari Dinas Sosial. Anies lebih fokus pada rebranding dan klaim daripada memastikan program-program ini berjalan efektif. Ia juga menilai Anies tampak berusaha menghapus jejak warisan kebijakan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 dengan cara melakukan penamaan ulang, seperti KJP menjadi KJP Plus. Program itu kemudian diklaim sebagai milik Anies untuk bahan kampanye. Menurut PSI, untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ditinggalkan oleh Anies, Jakarta membutuhkan calon gubernur yang memiliki nyali dan komitmen untuk membereskan semua kekacauan tersebut. Menurutnya, pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak mencerminkan sikap kenegarawanan dan tidak layak untuk dipilih. PSI mengaku akan berkomitmen untuk mendukung calon gubernur yang memiliki integritas, keberanian, dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi Jakarta. Selain itu, pihaknya ingin memastikan program-program yang baik untuk warga dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Namun, fakta di lapangan berbeda dengan apa yang diucapkan oleh PSI. Nyatanya, DKI Jakarta di era kepemimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono semakin kocar-kacir dan semrawut. Kritik dari anggota DPR katanya 2 tahun ini semenjak ditinggal gubernur sebelumnya Jakarta semrawut, Pak. Tanggapan Bapak bagaimana, Pak, mengenai kritik tersebut?
belum 2 tahun, baru 1 tahun semrawut. Pokoknya semenjak semrawut? ditinggal gitu Pak maksudnya. Sebelumnya kan COVID. Kotor gitu sih Pak kalau katanya gitu Pak. Yang bener Iya aja. kan, iya Pak. Sungai lebih bersih. Kalau itu pun kotor 1 tahun saya mimpin, mungkin dampak 5 tahun yang lalu nggak diurus kan? Iya kan? Masa saya datang terus kotor? Waduh, enggak. Mungkin dampak 5 tahun yang lalu terlupakan diurus. Ya sekarang saya urus. Banyak masyarakat bilang lebih bersih. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta mengkritik kondisi sejumlah kali di Jakarta yang menjadi lebih kotor beberapa waktu ke belakang. Kondisi kali di Jakarta berubah menjadi lebih kotor dinilai terjadi setelah masa jabatan Anies Rashid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berakhir pada 16 Oktober 2022. Namun, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono justru mempertanyakan kembali pernyataan yang menganggap sungai di Jakarta menjadi kotor sekarang. Sebaliknya, Heru mengklaim justru kondisi sungai di DKI Jakarta lebih bersih saat ini dibandingkan sebelumnya. Kotor gitu sih Pak kalau katanya gitu Pak. Yang bener Iya aja. kan, iya Pak. Sungai lebih bersih. Kalau itu pun kotor 1 tahun saya mimpin, mungkin dampak 5 tahun yang lalu nggak diurus kan? Iya kan? Masa saya datang terus kotor? Waduh, enggak. Mungkin dampak 5 tahun yang lalu terlupakan diurus. Ya sekarang saya urus. Banyak masyarakat bilang lebih bersih. Heru menyebut kotornya sungai pada awal dirinya menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta sebagai dampak dari kebijakan gubernur sebelumnya yang lupa mengurus dengan baik. Adapun pada era Anies ia mencanangkan naturalisasi Sungai Ciliwung. Hal itu berbeda dengan kebijakan pemerintah yang ingin menormalisasi Sungai Ciliwung. Karena itu, Heru mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk mengurus sungai agar menjadi lebih bersih. Ya, jadi gini, tadi pagi jam 5 saya sudah monitor. Hari ini sudah per jam 7.15 sudah berkurang karena sudah dipakai karung sementara waktu. Antisipasinya Pak terkait dengan cuaca ekstrim kan Ya. Jadi gini, di Jabodetabek termasuk Jakarta kemarin kan intensitas hujannya 200 loh. 180 aja kita DKI ini kalau hujannya 4 jam sudah kewalahan. 200, jadi semuanya mohon dimaklumi dan saya mohon maaf di Jakarta Barat kemarin juga tergenang. Lebih dari 1 hari ya Pak? Iya, lebih dari 24 jam, tapi kan kita sudah atasi ini karena rob dan air hujan yang tadi 200 mm, lantas juga ada kiriman, termasuk yang di Hek. Sebelumnya, Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiullah Ilyas menilai kondisi sungai di Jakarta semakin tidak terurus setelah Anies Baswedan tidak lagi menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ia mencontohkan sungai yang berada di dekat rumahnya menjadi kotor beberapa waktu ke belakang. Karena itu, DPW PKB DKI Jakarta mendukung Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur. Anies pun telah menerima amanah DPW PKB DKI Jakarta untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Ada pembersihan gorong-gorong, ada juga pengerukan kali untuk memastikan bahwa sedimentasi yang terjadi itu bisa dibersihkan awal. Harapannya kita bisa menghadapi musim penghujan besok dengan lebih siap dan mudah-mudahan terhindar dari banjir. Untuk diketahui, Anies Baswedan telah melakukan kerja pembersihan kali di Jakarta. Hal tersebut terlihat dalam gerakan Gerebek Lumpur. Gerebek Lumpur telah dimulai sejak era Anies Baswedan. Hal itu dilakukan di Kali Krukut, Bendungan Hilir. Sejak awal, Anies Baswedan telah melakukan pengerukan waduk, pembersihan gorong-gorong, dan pengerukan kali. Hal itu untuk memastikan bahwa sedimentasi bisa dibersihkan sejak awal. Semua pendekatan kita dari mulai transportasi sampai urusan sungai itu mengandalkan kepada pendekatan yang ramah lingkungan. Itu prinsip yang kita pegang. Bukan hanya urusan sungai, semuanya. Nah, ketika sampai pada sungai, ada pendekatan yang sudah lama digunakan, betonisasi. Dibuatkan beton kanan kiri. Kanal, itu juga di Eropa dilakukan 60-an, 70-an, 80-an. Kanal-kanal itu bentuknya beton. Nah, ya saya sampaikan ke depan, kita tidak bisa terus hanya begini. Justru kita harus mendekatin sebuah pendekatan yang lebih alami. Nah, di dalam konteks Jakarta, ada tempat-tempat yang memang tidak bisa digunakan selain beton. Tempat yang kanan kirinya sudah padat penduduk, tempat yang sudah ketat, ya memang harus menggunakan beton. Ya nggak apa-apa, itu dilakukan. Tapi tempat yang di situ justru lahannya masih memungkinkan untuk dijaga ekosistem sungainya, dijaga, jangan dijadikan beton. Saya beri contoh, Sungai Ciliwung misalnya.
Sungai Ciliwung yang sudah di kawasan perkotaan sudah ketat, ya mau tidak mau harus pakai beton di situ. Tapi kawasan yang masih hijau, perhatikan Bang, seperti Condet, dari mulai Kalibata sampai Simatupang, itu kawasan yang masih hijau semua, kawasan yang masih alamiah. Ini harus dijaga sebagai kawasan yang natural. Jadi visinya itu bagaimana kota ini menjadi kota yang layak hidup bagi seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, termasuk ikannya, termasuk makhluk-makhluk yang hidup di dalam ekosistem sungai. Itulah yang disebut sebagai konsep naturalisasi. Anies Baswedan akan kembali maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Jika menang, Anies akan melanjutkan periode keduanya. Kemantapan Anies tersebut diketahui datang dari warga Jakarta yang memberikan aspirasinya. Anies Baswedan menyebut bahwa masyarakat setiap hari bertandang ke kediamannya yang ada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Menurutnya, banyak warga dari berbagai kalangan seperti buruh, pekerja, guru, sampai dengan aktivis lokal menyampaikan keluhan langsung pada dirinya yang merupakan mantan gubernur DKI Jakarta periode 2018-2022. Aspirasi yang datang dari masyarakat tersebut diakui olehnya menjadi pendorong agar dirinya kian mantap kembali memimpin Jakarta. Pasalnya, selama memegang jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta, banyak pencapaian yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan. Pertama, Jakarta International Stadium. Menjelang akhir tugasnya, Anies Baswedan berhasil menyelesaikan pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS yang berlokasi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mahakarya ini menjadi salah satu stadion beratap penuh di Asia Pasifik. Stadion ini juga mampu menampung 82.000 penonton dan mempunyai atap yang bisa dibuka tutup secara otomatis. 2. Sirkuit Formula E. Formula E merupakan ajang balap mobil listrik internasional, menjadi momentum penting di era kepemimpinan Anies Baswedan. Ajang Formula E yang dilaksanakan di Ancol telah berhasil membawa nama baik ibu kota negara ke seluruh dunia. 3. Revitalisasi kota tua. Saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies diketahui telah mengubah zona rendah emisi kota tua. Setelah revitalisasi, kota tua hanya bisa dilalui pejalan kaki, bus Transjakarta, kendaraan listrik, pesepeda, dan bus berstiker khusus. Revitalisasi jalur pedestrian kota tua yang telah diresmikan bisa meningkatkan kenyamanan untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda, serta dapat mewujudkan kawasan rendah emisi. 4. Sumur resapan. Salah satu karya Anies selanjutnya adalah Sumur Resapan. Meskipun prestasi Anies ini sangat kontroversial, namun efek dari sumur resapan dapat dirasakan oleh seluruh warga DKI Jakarta yang terdampak banjir. 5. Jaklingko. Anies berhasil mengintegrasikan transportasi dengan tarif integrasi transportasi Jaklingko. Dengan Jaklingko, seluruh warga bisa menggunakan fasilitas kartu uang elektronik atau aplikasi Jaklingko agar memudahkan transaksi di seluruh moda. Tarif Jaklingko sendiri maksimal Rp10.000 dengan tujuan kemana saja. 6. Aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Selain Jaklingko, Anies meluncurkan aplikasi Jakarta Kini saat pandemi COVID-19. Aplikasi ini dikhususkan untuk warga Jakarta sebagai pusat informasi penanganan COVID-19 di ibu kota. 7. JPU Pinisi. Jembatan yang terdapat tulisan 37 nama tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19 ini menjadi tujuan wisata warga di Jakarta. Tidak hanya JPO Pinisi, sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sebelumnya sudah ada 3 JPO yang memiliki penataan yang baik serta Instagramable. Di antaranya JPO Bundaran Senayan, Gelora Bung Karno, dan Polda Metro Jaya. 8. Pelebaran trotoar. Anies Baswedan juga menggencarkan revitalisasi trotoar di DKI Jakarta. Hal tersebut bisa dilihat dari sejumlah ruas jalan trotoar yang kini sudah menjadi lebih lebar daripada sebelumnya. Penataan ini juga dilengkapi oleh berbagai fasilitas seperti CCTV, Satpol PP, bahkan disediakan juga pelican crossing. 9. Pembangunan jalur sepeda. Anies juga gencar melakukan pembangunan jalur sepeda. Ia menargetkan tersedianya 535 km jalur sepeda pada tahun 2026 di Jakarta. Kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan gubernur yang ditandatangani pada 10 Juni 2022, yakni Pergub nomor 25 tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah DKI Jakarta tahun 2023-2026. 10. Revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen. Pemprov DKI Jakarta berhasil menyelesaikan revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen dengan menggunakan 4 skala prioritas pembangunan transportasi berbasis jalan raya di Jakarta, yakni pejalan kaki, pesepeda, kendaraan bebas emisi, angkutan umum, dan kendaraan pribadi.
11. Menggratiskan PBB di bawah 2 miliar rupiah. Saat era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ada kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan penetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022. 12. Kampung Susun Akuarium. Saat hari ulang tahun RI ke-76, Anies Baswedan meresmikan Kampung Susun Akuarium. Pemprov DKI Jakarta telah menyelesaikan pembangunan 2 blok dari 5 blok hunian Kampung Susun Akuarium, yakni Tower Blok B dan D, serta para warga Kampung Akuarium bisa menempati hunian layak tersebut. 13. Flyover Tapal Kuda. Proyek yang juga dibangun saat masa kepemimpinan Anies Baswedan adalah 2 flyover Tapal Kuda yang berada di Lenteng Agung dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kedua flyover tersebut dibangun sebagai sarana putar balik kendaraan dari dan ke arah Pasar Minggu atau Depok agar pengendara tidak harus melintas di perlintasan kereta api. Tidak hanya itu, jalan layang juga dibangun untuk mengurai kemacetan di sepanjang jalan Tanjung Barat Raya, Jakarta Selatan. 14. Kampung Susun Bayam. Di masa kepemimpinan Anies Baswedan, masyarakat Kampung Bayam dibangunkan hunian untuk warga Kampung Bayam yang rumahnya tergusur akibat pembangunan Jakarta International Stadium. Namun, saat Anies Baswedan purna dari tugasnya, penggantinya Heru Budi Hartono tidak kunjung memberikan kunci tersebut kepada warga yang berhak menerima. 15. Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Anies Baswedan melakukan revitalisasi Taman Ismail Marzuki sebagai wadah bagi seluruh pegiat seni dan budaya agar bisa melahirkan karya-karya besar di kemudian hari. Anies berharap revitalisasi Taman Ismail Marzuki dapat dimaknai bahwa dari Indonesia agar hadir seniman-seniman hebat mewakili Indonesia di gelanggang dunia. 16. Anies Baswedan juga membangun Simpang Temu Lebak Bulus yang menjadi akses penghubung bagi para pejalan kaki menuju titik transit multiroda dari stasiun MRT menuju Transit Plaza dan sebaliknya. Hal itu akan membuat warga Jakarta lebih nyaman saat menggunakan transportasi umum.